Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, mari kita belajar firman Tuhan pada bagian yang kedua. Kuduskanlah hari Sabat. Tema firman Tuhan hari ini yaitu Sabat bagi orang percaya. Ini adalah firman Tuhan tentang pengajaran. Saya rindu dengan bahasa-bahasa saya yang sudah saya sederhanakan, yang tua-tua juga bisa menerima. Saya juga sudah berusaha keras untuk menyesuaikan baik istilah maupun bahasa supaya semua bisa menerima, karena saya sadar saya melayani di desa ya, bukan di kota seperti di metropolitan ya, semua orangnya rata-rata mengerti. Baik, saya akan mengulang sedikit, tetapi saya akan berikan subjudul yaitu asal usul Sabat. Ya, kita masih belajar tentang hari Sabat. Kuduskanlah hari Sabat. Hari ini kita belajar tentang Sabat bagi orang percaya. Ya, saya sungguh rindu Bapak Ibu boleh mencatat ya, supaya firman Tuhan ini baik. Tapi kalau saudara tidak mencatat, nanti akan saya share ya. Ada 14 halaman tentang tema khotbah hari ini. Ya. Minggu yang lalu kita belajar bahwa Sabat ya, ini pertama kali itu dihubungkan dengan karya penciptaan Tuhan atas alam semesta. Kemarin saya sudah terangkan panjang lebar, di mana Tuhan berinisiatif berhenti dari pekerjaan penciptaan itu pada hari yang ketujuh. Lalu Allah memberkati, menguduskannya hari yang ketujuh. 6 hari Tuhan bekerja dalam penciptaan. Hari yang ketujuh Tuhan berinisiatif untuk berhenti. Bukan karena lelah, bukan karena capek. Saudara lihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 2 dan 3. Saya ulangi lagi. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ayat yang ketiga, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Inilah awal daripada Sabat. Ya, ini awal daripada Sabat. Namanya Sabat penciptaan. Sabat yang dihubungkan dengan karya Tuhan di dalam menciptakan alam semesta. Nah, sekarang yang berikutnya saya ulangi lagi. Istilah Sabat itu muncul istilah pertama kali itu di dalam perjalanan bangsa Israel. Saya kemarin jelaskan pada Keluaran pasal yang 16 ayat yang awal pertama, kedua, tiga, di situ disebutkan bahwa pada hari yang ke-15 bulan yang kedua orang Israel bersungut-sungut. Wah, kita ini bisa mati loh di Mesir, tapi menghadap satu kuali daging. Ya. Tapi kenapa kalau mau sama-sama mati saja kok harus mati di padang gurun dalam keadaan kelaparan? Israel ini bersungut-sungut. Sudah dibebaskan dari Mesir ketika dia sampai pada perjalanan bulan kedua hari 15, dia bersungut-sungut. Tuhan mendengar persungutan itu. Tidak tercatat dalam Alkitab bahwa perbekalan mereka mulai habis, enggak dicatat. Tapi kita bisa bayangkan kalau orang pergi dari Mesir ke perjalanan sudah pada hari yang ke-15, bulan yang kedua. Ini kepanikan, pasti berhubungan dengan persediaan yang hampir menipis. Panik, udah mulai sedikit. Mereka sudah mulai khawatir. Dan disitulah firman Tuhan tentang Sabat
muncul pertama kali. Ini hanya mengulang sedikit ya, Keluaran 16 ayat yang ke-26. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat, maka roti itu tidak ada padamu hari itu. Apa yang terjadi? Tuhan memberikan roti surga. Tuhan memberikan makanan dari surga. Mereka tidak perlu bercocok tanam. Mereka tidak perlu nyelep ke gabah jadi padi. Mereka tidak perlu bertani. Tapi Tuhan sediakan roti surga, yaitu mana. Tetapi mereka hanya boleh memungut mana pada hari yang pertama sampai hari yang ke-6. Hari yang ke-7 Tuhan mulai memperkenalkan dalam Keluaran 16 ini, yaitu Sabat. Artinya firman Tuhan berkata, 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat. Maka roti itu tidak ada lagi pada hari itu. Hari yang ke-7 Tuhan tidak menurunkan roti. Tuhan tidak menurunkan mana. Oleh karena itu pada ayat yang berikutnya saudara bisa melihat ya bahwa pada hari yang ke-6 mereka diwajibkan memungutnya untuk 2 hari. Ya. Memungutnya untuk 2 hari. Ini. Ayat 29 dengan jelas mengatakan, pada hari yang ke-6 ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tapi hari yang ke-7 tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari yang ke-7 itu. Inilah Sabat bagi bangsa Israel. Perhatikan. Nah, Sabat pada pasal 16, Sabat pada saat urusan mana itu sebenarnya juga bisa dimaknai sebagai persiapan bagi bangsa Israel untuk menerima hukum 10 hukum Taurat. Yang pada hukum yang ke-4 berbunyi kuduskanlah hari Sabat. Sehingga pada saat Tuhan memberikan peraturan tentang mana itu belum ada hukum Taurat. Tapi sudah ada kata Sabat. Baru pasal yang ke-20 ini adalah Sabat dalam hukum Taurat. Dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 dikatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ayat 9, 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan suatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Semuanya tidak boleh melakukan pekerjaan. Ini ayat yang ke-11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Sabat ini masih dihubungkan dengan apa? Penciptaan. Amin. Amin. Bangsa Israel diberi perintah berhenti dari segala aktivitas ini. Lalu berikutnya, kemarin kita juga sudah belajar bahwa Sabat adalah hari perhentian kudus. Ya. Di dalam Imamat pasal 23 ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Firman Tuhan berkata, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katalah kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu apa? Waktu apa? Halo, apa? Masih belum dengar. Waktu pertemuan kudus. Iya. Waktu pertemuan kudus. Waktu
Tentu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut. Ayat 3. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Hari perhentian penuh, hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah sabat bagi Tuhan di segala tempat kediaman. Wah, berarti sabat adalah hari pertemuan kudus. Bahkan dalam Nehemia pasal 13 ayat 7, kejahatan apa yang kamu lakukan ini dengan melanggar kekudusan pada hari sabat. Sabat adalah hari yang harus ditaati. Kalau tidak mentaati, maka dianggap sebagai sebuah kejahatan. Lalu berikutnya di dalam Yesaya pasal 58 kemarin yang kita baca. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Apabila engkau menyebutkan hari sabat, hari kenikmatan, hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu. Dan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Di dalam ayat 14 dikatakan, kalau engkau tidak menginjak-injak. Kalau engkau tidak melakukan urusanmu sendiri. Kalau engkau menyebut hari sabat, hari kenikmatan, hari yang kudus. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, Tuhan itu akan memberkati. Ya, saudara. Makanya kalau kita melihat, sabat adalah hari perhentian. Coba kita telusuri lebih lanjut. Kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal 16 ayat 23 tadi, hari perhentian itu hari apa? Tidak boleh memasak, membakar, memasak. Tidak boleh. Ya, tidak boleh keluar memungut mana, tidak boleh. Ya. Lalu saya selidiki dalam Nehemia pasal 13 ayat 15, tidak usah dibaca, nanti saya share ayatnya. Juga larangan untuk melakukan transaksi jual beli di kota Yerusalem. Tidak boleh, apalagi ini lakukan pekerjaan itu. Lalu larangan untuk mengangkut barang keluar masuk kota Yerusalem. Kalau saudara belajar lebih lanjut tentang Talmud, Mishnah, orang ahli Taurat, orang Farisi itu membuat peraturan-peraturan yang lebih rumit lagi tentang sabat. Saya pernah terangkan, nggak boleh mengangkat benda yang berat. Kalau mengangkatnya lebih dari mengangkat 2 pohon ara kering, dianggap bekerja. Kalau bekerja, dihukum. Tidak boleh berjalan kaki dengan batasan sekian jauhnya. Kalau melanggar, dihukum. Sabat yang pada mulanya adalah hari perhentian kudus, hari yang dinikmat, hari yang ditunggu-tunggu, lama-lama itu diubah menjadi peraturan yang rumit. Hukum Taurat. Modelnya siapa? Orang Farisi. Orang Farisi itu model yang dipakai ini loh, orang yang mentaati hukum Taurat. Nah, kalau perusahaan-perusahaan fashion baju itu kan punya model. Mengenakan bajunya, model, nanti bajunya seperti itu. Nah kalau hukum Taurat, modelnya orang Farisi. Nah oleh karena itu Yesus Kristus datang ke dunia. Tadi disinggung oleh Bu Santi, marilah datang kepadaku engkau yang letih lesu berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Itu banyak dipakai ayat. Untuk gini, wong sing kokan masalah, kokan stres, kokan tekanan datang pada Tuhan. Sebenarnya teks ayat itu kalau kita telusur, itu sebenarnya ini dari bagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang anak Tuhan waktu itu, orang percaya kepada Tuhan. Waktu itu mengalami beban berat.
Karena apa? Karena apa? Tekanan hukum Taurat. Ya. Beban berat, nggak ada kelegaan. Sehingga Tuhan Yesus datang ke dunia dengan mengubah makna dari Sabat. Dari Sabat penciptaan, dari Sabat perjanjian lama kepada Sabatnya Tuhan Yesus, Sabat perjanjian baru. Ya, kalau kemarin saya terangkan hari Sabat, hari Sabtu kok diubah jadi hari Minggu, sudah saya terangkan berkali-kali. Ya. Lalu bagaimana penerapannya Sabat ini bagi orang percaya masa kini? Masa kini. Kenapa? Sabat yang kita lakukan berbeda dengan Sabat yang ada di Israel. Di sana. Ya. Mari kita lihat ya. Makna pembaharuan makna Sabat menurut Tuhan Yesus. Ya. Di dalam perjalanan tentang hari Sabat ini maka menembus waktu dan sejarah. Dan akhirnya pengajaran Sabat ini juga muncul di dalam kehidupan pengajaran Tuhan Yesus. Apa yang Yesus ajarkan. Saya ini sebenarnya pengen menerangkan minggu depan tentang ini. Tapi saya sudah janji hari ini. Wah, saya tidak bisa ngubah ya. Saya akan terangkan ini. Baik. Perhatikan. Kalau kita teliti di dalam Alkitab, catatan Injil, maka setidaknya ada 6. Perhatikan. Ada 6 insiden. Ada 6 kejadian di mana Yesus bermasalah dengan para pemimpin agama Yahudi dalam hal memaknai Sabat. Kalau tadi diterangkan dalam Sabat perjanjian lama, Sabat adalah hari perhentian, orang tidak melakukan aktivitas apapun. Tetapi di dalam Sabat perjanjian baru, kok Yesus melakukan seolah-olah menentang hari Sabat. Seolah-olah. Mari kita lihat. Tidak semua saya terangkan. Dalam teks catatan khotbah saya cantumkan ayatnya. Wah, jadinya 19 halaman. Terlalu panjang. Akhirnya ayatnya saya hapus. Nanti kalau saudara lihat jadi 13 halaman. Tapi nanti buka sendiri. 6 insiden itu antara lain yang pertama. Itu masalah bagaimana murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Ini ada pada Matius 12 ayat 1 sampai 5. Ini insiden pertama. Yang kedua, Yesus Kristus menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya pada hari Sabat. Pada Matius pasal 12 ayat 9 sampai 14. Insiden yang ketiga, Tuhan Yesus menyembuhkan perempuan yang dirasuk roh selama 18 tahun pada hari Sabat. Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Insiden yang berikutnya, Tuhan Yesus menyembuhkan seorang lumpuh di kolam Betsaida pada hari Sabat. Yohanes 5 ayat 1 sampai 18. Yang keenam, Tuhan Yesus menyembuhkan seorang buta sejak lahir pada hari Sabat. Yohanes 1 ayat 9. Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. Nah, coba kita lihat ya, dari 6 kejadian insiden itu, saudara mesti belajar. Saya tidak mungkin bahas 6-6-nya ya, karena waktu. Tetapi jangan bingung. Karena banyak orang yang bingung, kenapa nih? Kok jadi beda, kok jadi lain ini? Bagaimana ini? Coba kita lihat ya, dari yang pertama saja dulu. Ya, Tuhan Yesus bermasalah memaknai Sabat dengan para pemimpin agama Yahudi. Kita lihat di mana murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Matius 12 ayat 1 sampai 5. Tolong ditampilkan.
Ya. Mari kita lihat supaya saudara-saudara mengerti bagaimana memaknai hari Sabat Perjanjian Baru. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang Farisi kepadanya, lihatlah murid-muridmu berbuat seolah-olah tidak diperbolehkan, berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidaklah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, terkecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah. Jadi gini saudara, perhatikan. Yesus ini kan melayani. Ya, ketika melayani, Yesus ini kan berjalan. Ya. Saya nggak tahu kalau ada di antara saudara-saudara atau hamba Tuhan yang waktu itu dimuridkan Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus. Saya membayangkan ini sudah jam makan. Udah jam makan kok ramangan-mangan. Ini hanya bayangan saya. Wah, ini murid-murid lapar. Dan pada saat itu kan mereka melewati sawah. Ya, kalau sekarang ya sawah ada padinya, di sana gandum. Dan melewati sawah gitu ya. Maksudnya memetik itu bukan memetik gini ya, tapi itu gini, nyerbut gitu kan. Liwat karo nyerbut gitu kan. Nah, ya rada ngeragas sithik ya murid-muridnya. Nyerbut gitu apa? Apa? Dimakan gitu kan. Mungkin saking laparnya enggak tahu ya. Wah. Ini nyerbut gitu kan, yang pernah saudara makan. Wah, orang yang ada di situ, saudara baca pada ayat berikutnya. Orang Farisi melihat, loh itu Yesus, muridmu itu loh, berbuat sesuatu yang tidak diperlukan pada hari Sabat. Oh, Yesus tahu kok murid-muridnya lapar. Yesus bukan membela murid-muridnya, tapi Yesus ingin menanamkan makna yang baru Sabat bagi Tuhan Yesus. Nanti saudara akan lihat, dia akan menjawab, dia adalah Sabat, Tuhan atas hari Sabat. Dia berkata gini, tuh, kowe kelingan ra, macanen kuwi nang kitab suci. Ndek mben kuwi ya Daud kuwi karo pasukane kuwi lapar. Saking laparnya luar biasa, mereka masuk kemah suci, masuk tabernakel. Masuk kemah suci. Di situ dia makan roti dari roti meja sajian. Yang itu tidak boleh dimakan oleh siapapun. Enggak boleh dimakan. Ya. Kecuali oleh imam. Tapi Daud dengan para pengikutnya makan. Enggak mati itu. Enggak mati. Wah. Perhatikan, ini insiden yang pertama. Lagian juga di dalam peraturan imam-imam juga tidak boleh melakukan aktivitas pelayanan, aktivitas di dalam hari Sabat. Perhatikan ayat yang kelima. Lalu kita lihat Matius 9. Matius 12 ayat 9. Ini dua contoh saja ya. Nanti kalau semuanya nanti terlalu lama. Ini insiden yang kedua. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Oh, ini Yesus dijebak. Di dalam rumah Tuhan, Yesus ditanya,
Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Ada orang yang mati sebelah tangannya. Waduh. Tetapi Yesus menegur mereka. Yesus balik bertanya pada mereka. Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Wah, ditanya, Yesus, bolehkah menyembuhkan orang di hari Sabat? Yesus nggak jawab boleh atau tidak, karena ini jebakan. Ya, kalau Yesus jawab boleh, nanti dipersalahkan. Jawab tidak, kamu sudah melakukan. Maka Yesus tanya, saya ingin tak takoni. Nek wedhusmu iki kecemplung sumur pada hari Sabat. Nah, wedhusmu kecemplung sumur pada hari Sabat. Apa yang kamu lakukan? Kan kamu akan menolong dombamu itu, kambingmu itu ditolong dan dikeluarkan. Iya. Yesus berkata, bukankah manusia itu jauh lebih berharga daripada domba? Nah kalau domba saja masuk ke sumur ditolong kok. Sekarang kamu menanyakan tentang bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat. Nah, lalu ayat yang 13, lalu kata Yesus pada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkan tangannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Ini mati sebelah tangan, mati sebelah kanan tangannya. Saya ini dulu sekolah Alkitab dapat satu perumpamaan yang bagus. Saya tidak bisa menerangkan karena terlalu lama. Tetapi ini adalah sebuah tindakan Yesus, di mana Yesus mau mengembalikan umatnya dengan satu kemampuan untuk beribadah. Beribadah tidak hanya menggunakan mulut memuji Tuhan, tidak hanya menggunakan kakinya, tapi dia boleh mengangkat bukan satu tangan, tetapi apa? Dua tangan. Makanya Tuhan Yesus sembuhkan orang yang mati sebelah tangannya. Ini. Rasul Paulus mengajarkan juga ketika orang memuji Tuhan, menyembah, beribadah, baiklah ia mengangkat kedua tangan. Saudara-saudara yang suka memuji Tuhan, Yesus saja mau loh menyembuhkan satu tangan yang mati. Ketika engkau punya dua tangan yang sehat, beribadahlah, angkatlah kedua tangan. Amin. Amin. Aminnya kok sambil gimana? Amin. Iya. Perhatikan. Nah, saudara, dari yang kita lihat sekarang ini, kita bisa mengerti, oh, Yesus memperkenalkan kepada umat Tuhan bagaimana cara baru memaknai hari Sabat. Ini iPad-nya ini dulu sudah pakai iPad yang satu terganggu, sekarang sudah minta iPad-nya Mbak Omi, dia terganggu lagi, jadi sudah kode keras ini saudara. iPad-nya lama-lama semua. Baik, saya akan buka ya persiapan khotbah saya. Para pemimpin Yahudi itu menuduh bahwa Yesus dan para muridnya ini dengan sengaja melanggar peraturan tentang Sabat. Wah, sengaja ini. Dengan cara apa? Dengan cara tindakan murid-muridnya memetik gandum, memakan
Dan tindakan Yesus menyembuhkan. Ingat tadi ada 6 insiden. Tidak akan saya terangkan semuanya. Perlu dicatat bahwa Tuhan Yesus tidak bermaksud untuk meniadakan atau menganulir perintah menjalankan hari Sabat. Coba lihat di dalam Matius 5 ayat 17 sampai 18. Saudara lihat dulu. Mari kita lihat, Saudara. Matius pasal 5 ayat 17-18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Saudara, artinya Yesus tidak pernah bermaksud untuk meniadakan hukum Taurat atau melanggar hukum Taurat. Jangan sampai juga saudara bingung, oh, sekarang kan kita di minggu juga boleh beraktivitas. Lah ini loh, nanti saudara harus ngerti. Mendaratnya pengajaran Yesus. Artinya, dengan kedatangan Yesus, maka dia membawa pengertian yang baru. Membawa penerapan yang baru. Makna yang baru tentang hari Sabat. Hari perhentian. Ini. Makanya dalam Matius pasal 12 ayat 8 dikatakan, Yesus ia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan hari Sabat itu diadakan untuk manusia. Perhatikan, untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jelas Matius pasal 12 ayat 12. Jelas dikatakan di situ. Hari Sabat itu untuk manusia, bukan apa? Manusia untuk hari Sabat. Ini. Coba Markus 2 ayat 27, Mbak. Markus 2 ayat 27. Yuk kita baca bersama-sama. Bapak Ibu. 2, 3. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Waduh. Sehingga di hadapan sehingga di hadapan Tuhan, manusia itu tujuan daripada kasih Tuhan. Manusia lebih penting daripada hari Sabat. Maka Yesus Kristus berhak mengubah makna hari Sabat. Karena apa alasannya? Karena dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Amin. Dia adalah Tuhan. Yesus Kristus berhak mengubah makna dari hari Sabat ini. Yang diubah bukan hari Sabatnya, tetapi makna dan pelaksanaan dari Sabat perjanjian lama. Mengingat penciptaan, mengingat tentang rasa syukur bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi lewat pengorbanan Yesus, Yesus Kristus memiliki otoritas untuk mengubah makna hari Sabat karena Yesus adalah Tuhan. Makna hari Sabat yang baru, kalau saudara perhatikan, Yesus
sudah mati, Yesus sudah bangkit, lewat kematiannya dan kebangkitannya manusia mendapatkan kelepasan, pengampunan dosa. Kalau Israel kelepasan dari Mesir. Kalau kita umat Tuhan di perjanjian baru, kelepasan dari kuasa dosa, kuasa maut, cengkeraman maut. Ini. Oleh karena itu perhentian yang ditawarkan pada perjanjian lama beda dengan perhentian yang dilakukan oleh umat Tuhan di perjanjian baru. Beda. Ini. Perhentian umat Tuhan pada perjanjian baru adalah perhentian masa kini dan masa yang akan datang. Pada masa kini apa Tuhan? Ini. Pada masa kini maka perhentian Sabat bagi orang percaya adalah sebuah ketaatan orang percaya. Ketaatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Di dalam ibadah, persekutuan dengan orang yang percaya. Memuji, menyembah Tuhan, menaikkan rasa syukur, memberikan persembahan kepada Tuhan oleh karena penebusan, karya penebusan kurban Kristus. Ini. Makanya Sabat, perhentian, mesti juga menjadi Sabat yang membawa kenikmatan. Hari yang mulia, hari yang kudus. Orang percaya menikmati perhentian. Dari segala aktivitas, dari segala acara, dari segala berbagai macam hal-hal yang dia harus berhenti, bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, berdoa. Ini. Karena banyak orang Kristen yang pada hari Minggu tidak beribadah. Mereka sudah melupakan ajaran daripada Tuhan. Ya, saudara. Lalu harapan di dalam perhentian masa yang akan datang, perhatikan. Tuhan Yesus berfirman dengan jelas. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Karena mulai mereka boleh berhenti. Berhenti dari segala jerih lelah. Perhatikan, nanti kita akan menikmati juga Sabat yang kekal. Di mana orang Kristen, orang percaya meninggal, mati. Tetapi Alkitab berkata, menikmati perhentian dari jerih lelah. Lalu Sabat yang akan datang merupakan suatu tempat perhentian. Orang kudus semua berkumpul untuk berhenti. Yang ada di kerajaan surga hanyalah orang memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Masa kini Sabat adalah berhenti dari segala aktivitas dan menyembah Tuhan. Saya sangat menyayangkan ya, kalau ada orang yang beribadah ini belum selesai ibadah ini pulang. Pulang itu dengan alasan berbagai macam. Setiap orang punya alasan. Saya yakin itu adalah penting. Ya. Saya sangat menyayangkan. Ini bukan contoh yang baik bagi siapapun. Ya. Padahal saudara kalau beribadah, tunggulah sampai ibadah selesai dan menikmati berkat Tuhan. Orang lain supaya tahu, saudara orang Kristen, saudara orang percaya, hari itu adalah hari ibadah. Ya. Jangan sampai di tengah-tengah ibadah saudara pergi. Urusan ini itu, datang beribadah pada Tuhan, pikirannya kemana-mana. Wah pikiran ini itu, luar pikiran mau ya gotong royong baik, saya dukung, saya juga gotong royong. Saudara ikut acara-acara kampung, acara-acara kemerdekaan yang kemarin, saya dukung baik. Ya, saudara punya acara keluarga besar, saya dukung itu baik. Tetapi perhatikan,
Ketika saudara beribadah, itu adalah tempat perhentian. Berhenti. Berhenti. Fokus menyembah Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Kalau orang Israel itu mengingat kebaikan Tuhan atas penciptaan dan keluarnya mereka dari Mesir. Tapi kalau kita mengingat, oleh karena Yesus adalah Tuhan hari Sabat, Dia sudah mati di kayu salib, kematiannya adalah membebaskan kita dari segala dosa. Memberikan kepada kita harapan untuk menikmati perhentian masa kini, berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Lalu Sabat yang akan datang, perhentian, menikmati kematian yang berharga di mata Tuhan, menikmati Sabat yang abadi ketika kita ada di kerajaan surga. Amin. Makanya lerem, kalau ibadah itu lerem. Sudah ya fokus pada Tuhan. Usahakan datang tidak terlambat. Enggak usah buka-buka HP. Dengarkan firman Tuhan, buka-buka HP. Ya, yang lain enggak usah. Ya. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Fokuskanlah hari pada Tuhan. Biar orang tahu hari Minggu itu harinya Tuhan. Hari kita beribadah pada Tuhan. Biar orang tahu, ya Pak nanti kami ditinggal, ya nyusul. Ya, biar mereka juga toleransi pada kita. Ya, saya lihat nggak ada orang Jumatan tengah-tengah Jumatan lalu pulang itu nggak ada juga, saudara. Nggak ada, mereka sampai selesai gitu kan. Kalau kita masih menggunakan keakuan kita, ngeyel kepada firman Tuhan, waduh, kita ini mau cekcok dengan Tuhan. Ya, dengan Tuhan saja berdalih. Makanya usahakan saudara sampai beribadah tenang, memuji, menyembah Tuhan. Ya, Yesus saja datang ke dunia, melayani, memberikan makna baru bagi Sabat orang percaya. Amin. Amin. Ya, termasuk kita beri dorongan kepada jemaat yang mungkin yang penting saya Kristen, yang penting saya sudah selamat. Gereja tidak boleh berhenti menghasilkan petobat saja. Gereja juga mesti harus mengajar supaya umatnya menjadi umat yang sadar. Kita ini keluarga Allah yang mesti berhimpun, bersekutu, berdoa, menyembah. Kalau dalam perjanjian lama dikatakan hari perayaan, ini ibadah raya. Kita menikmati dalam anugerah Tuhan. Saya tadi benar-benar menikmati ketika Bu Santi memimpin pujian. Menikmati Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Hari perhentian. Hari saya mengingat karya kurban Kristus yang sudah menebus saya dari dosa. Untuk menikmati keselamatan yang disediakan Tuhan. Sebagai ayat penutup, buka Ibrani pasal 10 ayat 25. Ini yang akan saudara sharingkan di komsel-komsel. Saya dorong saudara di komsel-komsel PKS nggak usah ngajar lagi, nggak usah khutbah lagi. Ya, ya. Jemaat kalau mau ngulangi khutbah, biar dengar dari YouTube, ya, dengar dari rekamannya, baca dari tulisannya. Saudara sharing aja, sharing saja. Ini. Ibrani 10 ayat 15. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, maka saya ingin saudara-saudara ketika saudara hari Minggu udah persiapkan diri dengan baik. Ya, oh ini baju yang mau saya pakai. Ya, amplop persembahan itu dibawa pulang, diisi, didoakan. Ya, kenapa kita harus pakai amplop? Kalau dulu lu kolektor ini diuntel-untel gitu kan, sama Tuhan diuntel-untel. Sekarang enggak. Kita persiapkan dengan baik. Kita berdoa, datang jangan terlambat. Ya, nikmati doa awal. Ya, enggak usah kemurungsung. Ya, pulangnya juga tunggu selesai doa berkat. Berikan dirimu untuk beribadah kepada Tuhan. Hari perhentian. Ya. Dan jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah yang dibiasakan oleh beberapa orang. Lu biasa.
Beberapa orang. Artinya dari perhimpunan yang ditulis Paulus ini hanya beberapa kok. Ya, yang menganggap hari Minggu itu bukan harinya Tuhan. Hari Minggu adalah harinya Tuhan, hari perhentian, hari Sabatnya Tuhan, hari kenikmatan, hari di mana kita menikmati anugerah Tuhan. Makanya saudara, jangan saudara datang ibadah ini oleh karena hanya tugas. Datang ibadah saudara hanya karena karena saya ngantar teman saya, oleh karena saya ngantar anak saya. Enggak, sudah datang ini urusan pribadi. Datang pada Tuhan. Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Tuhan Yesus melayani orang pada hari Sabat untuk memberikan makna yang baru. Manusia berharga di mata Tuhan. Amin. Amin. Ya, saudara. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan hati kita. Saya sungguh rindu kumsel-kumsel sudah sharing. Orang-orang yang sudah lama tidak beribadah, saudara datang besuk. Ya. Gereja yang hidup adalah gereja di mana jemaatnya misionaris. Jemaatnya visioner. Jangan di jemaat, udah yang penting saya ibadah kok. Kalau yang lain-lain saya nggak mau urusan. Jangan. Saudara, masih ada orang-orang yang ada di sekitar saudara-saudara yang belum sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dorong mereka. Kalau ada jemaat yang baru, perhatikan ya para PKS. Datangi, kunjungi. Ya, kalau jemaatnya remaja ini bergerak ini. Ya, jangan hanya asik berpelayanan. Ada banyak orang yang masih harus kita jangkau untuk masuk dalam keluarga Allah. Iya. Saya sungguh percaya lewat khotbah kita hari ini, saudara dikuatkan dan disegarkan. Amin. Mari kita berdiri semuanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktu ku bimbang, saat ku bimbang, dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisi. Takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Mari kita tengadahkan tangan kita. Siapakah hari ini saudara yang mengambil komitmen untuk menikmati Sabat, perjanjian baru sebagai hari perhentian bagi Tuhan? Hari di mana kita datang beribadah kepada Tuhan. Hari melupakan segala urusan, segala kepentingan diri sendiri, segala kesibukan yang sudah diberikan Tuhan 6 hari lamanya. Hari yang ke-7 Tuhan mengkuduskan hari yang ke-7 untuk kita menjadi hari yang kudus. Hari di mana kita boleh beribadah kepada Tuhan, bukan karena kewajiban, tetapi karena Tuhan sudah melepaskan umatnya dari kuasa dosa. Tuhan sudah menebus umatnya dari segala macam perbudakan dosa. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Ambil keputusan, Tuhan, aku mau berkomitmen untuk tidak menjauhkan diri saya dari pertemuan ibadah, tetapi aku mau giat melakukannya
menjelang hari Tuhan. Engkau yang mengambil komitmen untuk menghormati hari Sabat, beribadah kepada Tuhan pada hari Sabat, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ini hidupku Tuhan. Ini hidupku Tuhan. Berkati komitmen kami Tuhan. Untuk kami menjadi hamba-Mu yang sejati sungguh-sungguh. Bukan hamba yang topeng. Kami rindu Tuhan. Untuk kami sungguh-sungguh. Untuk taat kepada firman-Mu. Kami sungguh-sungguh Tuhan berkomitmen untuk mengkuduskan hari Sabat. Ambil komitmen kami untuk kami beribadah kepada Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan yang sudah berkomitmen bukan dengan kekuatan kami. Kami lemah, tetapi karena firman-Mu kami kuat. Biarlah kami boleh belajar untuk taat kepada Tuhan, untuk memberi waktu kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan pada hari perhentian, pada hari ibadah raya ini. Berkati umat-Mu. Mari kita terima doa berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, bawalah segala berkat yang terbaik, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat roh yang takut akan Tuhan, berkat rohani, berkat jasmani memenuhi hidupmu, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya berkata, amin. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka